Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Gereja Toraja edisi Selasa 14 Juli 2020 bersama Gereja Toraja Jemaat Laharoi Telok Baru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu karena Engkau memperkenankan memasuki pagi karunia-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami hadir untuk memasuki renungan harian. Kami mohon ya Roh Kudus, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh membaca firman-Mu dengan seksama dan kami renungkan, dan lewat firman ini Tuhan akan memberi kekuatan bagi kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai 13 yang berbunyi demikian. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem, tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak turut daripada kita. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang, sambil berkata, "Ah, Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami." Demikianlah pembacaan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini adalah peringatan. Dalam bahasa Toraja, Pak Pakilala. Orang tua harus tega demi kebaikan anaknya. Kalimat ini mengandung peringatan kepada orang tua yang anaknya sudah kecanduan bermain game atau menonton YouTube di HP sampai berjam-jam. Tega yang dimaksudkan adalah harus berbesar hati melihat anaknya merengek-rengek, bahkan sampai menangis jika ia dilarang bermain game atau menonton YouTube, karena jika kebiasaan itu dibiarkan terus-menerus, maka banyak pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan pada dirinya. Saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus, Tuhan mendatangkan malapetaka terhadap umat-Nya karena mereka tidak lagi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tentu Tuhan tidak menghendaki umat-Nya binasa, namun juga tidak menginginkan umat-Nya hidup dalam pemberontakan karena kedegilan hati dengan menyembah berhala. Saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus, di tengah bahaya maut yang sedang mengancam, Tuhan berfirman melalui nabi-Nya supaya menyerukan kewaspadaan dengan segera mengungsi ke tempat yang aman.
serta menyerukan pertobatan, berkabung dan meratap, karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu akan menimpa mereka. Tuhan membiarkan pemusnah bangsa-bangsa menyerang mereka, namun juga sekaligus memberi jalan keluar dengan mengungsi ke tempat yang aman. Saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus, manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan dalam hidupnya. Bahkan terkadang Tuhan membiarkan keadaan sulit menimpa anak-anaknya. Hal tersebut dapat menjadi peringatan supaya segera berbenah diri. Sesulit apapun keadaannya, Tuhan selalu memberi jalan keluar dengan tuntunan firman-Nya. Karena itu sangat penting untuk selalu belajar pada firman-Nya untuk mendapatkan tuntunan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah kekal nama-Mu, karena Engkau adalah Allah yang patut dan layak kami sembah dan muliakan di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau boleh memperkenankan kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau berkati kami supaya firman yang kami dengar ini Tuhan dapat menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau berkati mereka, beri hikmat, pengetahuan dan pengertian supaya mereka pakai dalam hidupnya untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan, teristimewa dalam melayani dan mengasihi Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, berdoa untuk jemaat Laharoi Tuhan, Engkau berkati mereka supaya mereka menikmati dan mengalami kasih Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk kehidupan persekutuan kami Tuhan, kiranya Engkau tetap bekerja di dalamnya melalui dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu di jemaat ini Tuhan tetap mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, karena Dia adalah satu-satunya penyelamat hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, dalam kondisi dan keadaan seperti sekarang ini, dalam kecemasan karena COVID-19, tetapi kami yakin dan percaya sebagai anak-anak Tuhan tidak gentar, karena kami tetap berjalan bersama dengan Yesus melalui pimpinan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan sempurnakan doa kami melalui nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Salam, selamat sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.